Demam berdarah dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue dan memang virus ini ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nama nyamuknya Aedes aegypti. Populasi nyamuk, densitas nyamuk ini terutama banyak setelah musim hujan. Keluhan dengue itu pasti dengan demam ya. Jadi kalau misalnya anak demam 2-3 hari nggak turun, nah itu sebaiknya cari penyebabnya. Tapi kalau misalnya 2-3 hari nggak membaik, terus kemudian ada tanda-tanda bahaya, itu segera bawa ke rumah sakit. Gimana ya dok biar anaknya nggak kena nih dok? Selain tadi dokter mungkin sempat menyebutkan 3M itu tadi ya dok ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast IDAI, sejawat, ayah bunda di seluruh tanah air. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya, Dr. Andina Nirmala, spesialis anak, kembali hadir mewakili Sobat Podcast IDAI untuk berbicara langsung dengan narasumber hebat. Nah, pada topik hari ini kita akan membahas mengenai topik yang sangat seru nih, yaitu mengenai waspada infeksi dengue masih mengintai anak kita. Telah hadir di studio podcast IDAI narasumber yang mungkin Sobat Podcast IDAI sudah tidak asing nih, yaitu Dr. Mulya Rahma Karyanti. Selamat siang dok. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana dokter kabarnya? Sehat dok? Baik, sehat. Sehat. Alhamdulillah, senang sekali ya dok. Dokter bisa hadir di sini. Kita akan belajar mengenai infeksi dengue ya dok ya. Iya. Nah mungkin sebelum kita mulai nih dok, izinkan saya untuk membacakan CV dokter ya dok. Baik. Dr. Mulya Rahma Karyanti, spesialis anak konsultan, Master of Science, IBCLC, menjalani pendidikan dokter umum, spesialis anak, dan dikukuhkan sebagai konsultan di bidang infeksi dan pediatri tropik di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau juga menjalani pendidikan Tropical Infection Disease on Public Health di WHO Southeast Asian Region pada tahun 2009. Dan juga mengambil Master of Science in Clinical Epidemiology di Utrecht Medical Center tahun 2011. Beliau juga memiliki pengalaman organisasi yang cukup banyak nih Sobat Podcast IDAI, yaitu diantaranya menjabat sebagai pengurus UKK Infeksi dan Pediatri Tropik, menjadi anggota Asian Society of Pediatric Infectious Disease. Beliau juga merupakan ketua subkomite pengendalian resistensi antimikroba di RCMFKUI, dan juga merupakan salah satu komite ahli Kemenkes di bidang dengue, malaria, difteri, dan verifikasi nasional eliminasi campak dan pengendalian rubella atau CRS. Jadi sudah tidak perlu diragukan lagi nih kredibilitasnya ya dok ya, dan sangat ahli di topik yang kita akan bahas. Mungkin sebagai pembuka nih dok, sebenarnya apa sih dok penyakit demam berdarah dengue ini? Ya, jadi demam berdarah dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang terdiri dari 4 serotipe. Ada serotipe dengue 1, 2, 3, dan 4. Dan memang virus ini ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nama nyamuknya Aedes aegypti. Dan yang khas pada Aedes aegypti adalah kakinya tuh warnanya belang-belang putih hitam. Nah itu khas sekali dari nyamuk Aedes aegypti. Yang menularkan adalah yang betina karena dia butuh menghisap darah untuk berkembang biak telurnya ya. Jadi kalau memang dia ada penderita yang memang sudah terinfeksi dengue, dia bisa menghisap virus dengue tersebut dan dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti dan bisa sekitar radius 100-200 meter menggigit orang-orang sekitarnya. Bahkan untuk kasus dengue yang asimptomatik bisa 70% di sekitar radius dari index case ya. Nah nyamuk Aedes aegypti ini yang betina ini memang sifatnya gigitnya day biters, jadi pada siang hari antara jam 9 sampai jam 11, kemudian menjelang sore jam 3 sampai jam 5 sore. Baik dok, jadi disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti ya dok ya. Nah berarti dok, penularannya itu harus ada orang di sekitar kita yang menderita sakit ini dulu ya dok ya? Benar, jadi kalau memang ada yang penderita mengandung virus dengue, nah itu dia baru bisa mengandung virus dengue tersebut. Nah itu yang memang, tapi kalau orang sehat ya tidak ada, makanya dia bisa menularkan ke sekitarnya yang orang sehat. Baik,
Berarti ada nggak sih dok waktu tertentu atau tempat-tempat tertentu nih di mana sebenarnya penyakit ini banyak terjadi dok? Karena kan berarti berpengaruh terhadap jumlah si nyamuk ini juga ya dok ya? Betul, jadi populasi nyamuk, densitas nyamuk ini terutama banyak setelah musim hujan. Biasanya pada saat musim hujan deras mungkin tampungan air masih, tapi begitu udah selesai hujan derasnya, nah itu biasanya banyak genangan-genangan air yang tertampung tuh di daerah-daerah yang contohnya misalnya ada pot bunga atau misalnya makanan burung yang ini. Dan kadang-kadang di dalam rumah sendiri masa pandemi itu waktu anak-anak lagi di rumah, tidak ada sekolah, keluar sekolah. Nah itu banyak juga kasus-kasus, artinya dia kenanya pasti di rumah karena dia lagi nggak sekolah kan. Ada masa selama pandemi anak-anak sistem sekolahnya online, ya tidak ada pertemuan tatap muka. Nah banyak yang kenanya di dalam rumah sendiri. Nah begitu di rumah, nah itu perlu dievaluasi. Kita sering menemukan ada jentik-jentik nyamuk di dispenser atau misalnya di kulkas tuh, atau di dispenser atau di belakang kulkas atau di bunga yang atau daun yang bisa nampung air bersih. Nah itu justru nyamuk Aedes aegypti senangnya di air bersih, bukan di air yang kotor, yang di got yang udah penuh ini lumpur, dia nggak bisa hidup, tapi dia senangnya di genangan air yang bersih ya. Nah di talang-talang pagar-pagar bambu yang bisa nampung air. Nah itu makanya memang perlu untuk memberantas tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes itu ya di tempat suatu wadah-wadah yang bisa nampung air prinsipnya. Jadi pemberantasan dari tempat yang bisa menampung air, bukan sarang nyamuk sebenarnya ya, tapi tempat-tempat yang bisa menampung air bersih. Nah itu harus dibersihkan minimal 1 kali seminggu supaya siklus dari jentik menjadi nyamuk dewasa tuh 1 minggu. Kalau memang dibersihkan seminggu sekali aja sebenarnya bak mandi, dengan menguras bak mandi jentiknya di pinggir tuh, bak mandi itu dikuras seminggu sekali, itu memutuskan siklus dari jentik menjadi nyamuk dewasa. Nah itu memang slogan 3M tuh perlu kita gemakan kembali ya, menutup ya daerah wadah-wadah yang bisa menampung air, menguras bak mandi atau yang tempat jentik-jentik itu nempel, dan membuang ya wadah ban-ban atau misalnya pot yang nggak perlu ya di rumah ya, tempat menampung air ya. Cuman ini masa pandemi ini sepertinya slogan 3M itu agak sedikit tenggelam ya karena ada 3M ya, yang baru ya. Betul dok. Ya. Jadi makanya kenapa itu alasan dalam musim hujan tuh lebih banyak ya dok, karena si air yang bersih ini memberikan pengaruh terhadap si nyamuk-nyamuk ini berkembang biak ya dok ya. Bertelur di situ dan jentiknya. Nah makin suhunya panas nih, global warming, itu malah makin waktu untuk menetas dari telur menjadi tumbuh jentik lebih cepat. Jadi nah itu meningkatkan densitas populasi nyamuk. Justru malah saat sebelum hujan ini, nah kita justru hilangkan tuh tempat-tempat yang wadah-wadah bisa menampung air gitu. Betul dok. Berarti dok, kalau seandainya anak kita yang terinfeksi virus dengue, apa sih yang harus diperhatikan oleh orang tua dok? Apa ciri-ciri yang bisa membuat mereka menyadari, oh mungkin ini terkena infeksi virus dengue dok? Ya, untuk keluhan dengue itu pasti dengan demam ya. Jadi kalau misalnya anak demam 2-3 hari nggak turun, nah itu sebaiknya cari penyebabnya. Belum tentu kan virus dengue, tapi bisa virus-virus yang lain ya, virus dari saluran napas atas itu juga lagi banyak, apalagi musim hujan anak batuk pilek ketularan teman-temannya ya. Tapi kalau misalnya 2-3 hari nggak membaik, terus kemudian ada tanda-tanda bahaya ya, seperti asupan minumnya berkurang, kemudian muntah-muntah, ya muntah terus, kasih minum muntah lagi, artinya dia nggak bisa masuk asupan cairan ya. Kedua, makin tambah lemes ya, atau anak-anak agak besar tuh sering sakit perut hebat. Nah itu hati-hati ya, itu tanda bahaya yang kita perlu waspada. Atau ada perdarahan apapun, mimisan, gusi berdarah timbul, bintik-bintik di kulit timbul, atau apalagi kalau udah BAB atau buang air besar itu berdarah, atau muntah darah, itu tanda-tanda bahaya sekali. Nah itu segera bawa ke rumah sakit. Jadi kalau memang ada tanda-tanda prinsipnya asupan minumnya sulit, muntah, terus buang air kecil makin jarang, harusnya tiap 4 jam sekali anak-anak normal tuh buang air kecil, tapi ini enggak kecil. Terus aktivitasnya biasanya aktif, main, ini tidur terus seharian, lebih ngantuk, dia lebih ngantuk. Biasanya orang tua bilangnya tidur gitu, tidur terus nih seharian nggak bangun-bangun. Bangunkan lagi, suruh minum. Nah kalau itu ada gejala segera bawa ke rumah sakit. Baik, jadi kondisi yang membahayakan diantaranya tadi anak jadi lebih lemas, kencingnya berkurang, ada tanda-tanda perdarahan, harus
segera ke dokter ya dok ya, tidak boleh menunggu ya dok. Iya betul. Nah kemudian pertanyaan lanjutan nih dok, biasanya dari orang tua ketika sudah terinfeksi, sebenarnya bisa diobatin nggak sih dok? Ya, sebenarnya obatnya infeksi virus dengue itu adalah cairan. Jadi yang penting adalah minum sesering mungkin ya. Sebenarnya kalau anak panas demam karena apapun kan dia bisa lebih dehidrasi ya, sehingga berikan cairan sesering mungkin ya. Kalau memang makan agak kurang ya udah berikan cairan yang ada nutrisinya ya, bisa susu, jus buah, cairan elektrolit. Nah, supaya dia jangan sampai dehidrasi. Tanda-tanda awal dehidrasi ya itu nggak bisa minum, muntah-muntah, semakin kencingnya jarang dan anak tidur terus lemes. Nah itu tuh tanda-tanda awal dehidrasi ya. Tapi tanda bahaya dengue itu ada makin sering muntahnya, semakin lemes anaknya. Kemudian ada nyeri perut hebat atau misalnya tadi ada pendarahan yang timbul. Nah itu tanda-tanda yang perlu diwaspadai oleh orang tua ya. Terutama jika setelah hari kedua, tiga ini timbul ya. Baik dok, jadi gejala-gejala yang tadi disebutkan itu bisa berupa gejala yang memberat dan harus segera dibawa ke rumah sakit ya dok ya. Ya. Nah kemudian dok, apakah ada gejala atau penyakit ini bisa menimbulkan komplikasi nih dok yang harus diwaspadai? Ya, bahayanya pada demam berdarah dengue atau infeksi dengue adalah perjalanan penyakitnya sih sebenarnya hanya 7 hari ya, cuman dia akan melalui 3 fase. Fase demam itu antara 1 sampai 3 hari ya. Fase kritis itu antara hari ke-3 ke 6. Kenapa disebut fase kritis? Fase kritis itu udah masanya ya pembuluh darahnya bocor. Jadi ibarat ini nih pembuluh darahnya dia. Nah kemudian kalau bocor ya cairannya keluar, tinggal sel-sel darah merahnya yang pekat. Nah makin pekat sirkulasinya itu akan terganggu. Nah bahayanya ada kok cairan dari pembuluh darah itu keluar dari dalam pembuluh darah keluar, itu akan membuat pembuluh darahnya bisa kolaps. Bayangkan kalau misalnya sirkulasi darah dari kepala sampai kaki kolaps, nah itu nggak ada sirkulasi darah yang mengantarkan oksigen ke otak, anaknya akan ngantuk terus. Nggak ada aliran darah yang ke ginjal, kencingnya akan berkurang ya, dan makin tambah lemes. Ada aliran darah ke saluran cerna berkurang, itu akan timbul nyeri perut yang hebat. Tapi yang bisa mengeluh adalah yang anak-anak lebih besar, mungkin 8-10 tahun ke atas. Kalau bayi dia belum bisa ya, tapi pasti ada gejala awal yang tanda bahaya tadi, tidur terus kok pampersnya, walaupun pakai pampers, orang tua atau sobat podcast harus tahu ganti pampers terakhir kapan. Kok lu habis 4 jam enggak, masih kering, terus 6 jam belum. Nah itu tanda-tanda dia udah mulai sirkulasi ke ginjal berkurang, harus dibujuk minum lagi. Betul dok. Jadi ternyata bisa menjadi kondisi yang cukup berat ya dok ya. Betul. Dan pasti orang tua, pertanyaan berikutnya akan menjadi pencegahan nih dok. Gimana ya dok biar anaknya nggak kena nih dok? Selain tadi dokter mungkin sempat menyebutkan 3M itu tadi ya dok ya. Ya sebenarnya upaya yang kita sudah lakukan itu juga harus ada keterlibatan masyarakat juga tadi untuk mencegah ya. Tentunya kita hilangkan tempat berkembang biaknya dari nyamuk Aedes aegypti itu. Jadi hilangkan semua wadah apapun yang bisa mengatakan, mungkin misalnya ada pembangunan baru tetangga ada talan, nah itu mungkin mesti takutnya ada yang tertampung, nah itu bisa menjadi sumber dari nyamuk tersebut. Kemudian kedua adalah kalau misalnya anak demam karena apapun di hari kedua ketiga nggak membaik, segera berobat. Kalau demam karena apapun segera beri pertolongan pertama, ada obat penurun panas ya, seperti paracetamol. Kedua, beri dia banyak minum supaya jangan sampai dehidrasi. Ketiga, dibantu kompres dengan air hangat dan kompres daerah pembuluh darah besar lewat yaitu daerah lipat ketiak dan lipat inguinal ya, lipat pangkal paha ya. Di situ dibantu. Nah itu biasanya 10-15 menit itu bantu untuk turunin ya. Yang kita takutkan kalau misalnya ada anak-anak yang demam, ini bisa menyebabkan kejang demam. Nah itu kita hindari dengan menurunkan demamnya. Nah sambil kalau 2-3 hari nggak membaik dengan pertolongan pertama tersebut, nah sebaiknya segera berobat ke fasilitas kesehatan terdekat ya untuk mencari penyebabnya ya. Mungkin perlu pemeriksaan darah ya, kita konfirmasi dengan pemeriksaan darah ya. Baik dok. Lalu bagaimana dok? Apakah sebenarnya ada dok vaksin untuk mencegah dengue ini dok? Ya, sampai saat ini sudah ada vaksin untuk mencegah dengue ya, yang bisa direkomendasi oleh untuk anak-anak berumur 9-16 tahun dan diberikan dengan interval di 0, kemudian interval 6 bulan jadi 0, 6 sama 12 ya. Namun ini memang diberikan untuk populasi anak yang sudah pernah kena dengue. Jadi harus kita periksa apakah dia sudah seropositif atau tidak, karena efikasinya yang terbukti dari kajian ilmiah terakhir dari penelitian vaksin dengue tersebut
memang yang efikasinya bagus adalah yang antara 9-16 tahun yang sudah seropositif. Jadi memang diperiksa biasanya serologinya IgG dari dengue-nya apakah ada positif atau tidak, artinya pernah ada riwayat infeksi dengue ya. Jadi tidak semuanya disarankan untuk mendapatkan vaksin ini Dok? Ya, dengan karena usia kajian ilmiah belum efikasinya belum terbukti ya baik gitu. Baik Dok. Berarti pertama anak akan mengalami demam dulu ya Dok ya, dan salah satu gejala yang harus dicurigai apakah terdapat infeksi demam dengue atau demam berdarah dengue. Nah, apa sih Dok pemeriksaan yang bisa dilakukan untuk menjadi penanda awal atau mungkin menjadi gold standard atau baku emas nih Dok untuk menegakkan infeksi dengue ini? Ya, jadi kalau misalnya anak demam 2-3 hari nggak membaik ya, sudah dilakukan pertolongan pertama oleh orang tua dengan obat penurun panas, kemudian minum dan juga dikompres masih tinggi terus. Apalagi kalau infeksi virus, dengue itu ada virus penyebabnya, jadi pasti demamnya tinggi mendadak. Tadi ya nggak apa-apa main-main, suhunya normal, tahu tinggi mendadak bisa sampai 39 sampai 40 ya. Dan yang khas adalah infeksi virus ada mukanya merah. Tapi virus ini kan saat di pandemi ini banyak ya penyebabnya. Bisa virus SARS-CoV-2, kemudian ada influenza ya yang batuk pilek, atau rhinovirus, enterovirus ya yang parainfluenza, pneumovirus macam-macam. Nah, untuk mengetahui itu memang ada pemeriksaan yang harus dilakukan oleh seorang dokter. Jadi tentunya anaknya harus dibawa ke rumah sakit atau vaskes yang terdekat dulu. Nanti akan dilakukan pertanyaan anamnesis, fisik, diperiksa lengkap, dan kadang-kadang kita bisa melakukan pemeriksaan dengan memeriksa tekanan darah. Kita tekan pakai manset tersebut 5 menit. Nah, itu tanda awal, pemeriksaan awal bisa kita lihat tuh keluar nggak bintik-bintik merah ya pada lengan. Kalau ada, nah itu kita harus waspada, jangan-jangan ada masalah trombositnya turun. Nah, yang paling kita takut kan kalau musim hujan ini infeksi dengue. Nah, itu biasanya kita anjurkan untuk pemeriksaan darah ya, tapi memang kadang kalau ditekan itu anak-anak suka kesakitan ya. Jadi biasanya kita juga bisa langsung periksa darahnya untuk kita nilai. Pemeriksaan darah tuh kita bisa menilai apakah ada virus dengue atau tidak dengan pemeriksaan antigen non-struktural 1 dengue atau antigen NS1 dengue. Itu bisa mendeteksi ada infeksi virus dengue apa tidak pada pasien atau anak ini gitu. Nanti sambil kita lihat ya, biasanya pemeriksaan dari hemoglobin, hematokrit, dan trombosit masih normal, tapi tanda awal bisa leukositnya rendah, leukopeni. Jadi leukositnya di bawah 5.000, tapi leukopeni itu biasanya tidak khas dengue, bisa infeksi virus lain juga pasti leukopeni. Nah, makanya tidak spesifik. Tapi yang mengkonfirmasi ini memang infeksi virus dengue adalah pemeriksaan antigen NS1 dengue tadi. Baik, jadi pemeriksaan antigen NS1 ya Dok yang paling khas untuk dengue spesifik ya Dok? Ya, sama setiap kali sekarang kalau anak demam atau pasien ada dengan demam, itu biasanya setiap vaskes fasilitas kesehatan itu misalnya di puskesmas, rumah sakit, itu akan ada triase yang memeriksa, kan menyingkirkan ini pasiennya pasien demam karena COVID atau tidak. Nah, virus SARS-CoV juga diperiksa dengan bisa antigen kan dengan nasofaring atau dengan PCR, tapi yang praktis adalah antigen. Antigen itu artinya bagian tubuh dari virus itu terdeteksi memang ada virus tersebut. Baik. Lalu kapan Dok waktu terbaik untuk memeriksa? Apakah pada waktu demam hari tertentu atau bagaimana Dok? Ya, biasanya kadar virus di dalam darah itu tertinggi di 5 hari pertama. Makanya kalau demam dalam 3 hari atau 5 hari itu bisa diperiksakan, itu yang terbaik ya. Biasanya terdeteksi virusnya tertinggi itu kadar virusnya, sama seperti ya virus rata-rata misalnya SARS-CoV juga di awal-awal tuh biasa terdeteksi ya dia swab nasoporofaring ya, tapi kalau dengue itu dari pemeriksaan dari darah yang baik dokter. Nah Dok, kalau seandainya ada yang terinfeksi, apakah yang harus dilakukan nih Dok? Kadang-kadang kan orang tua juga bingung apakah anaknya, mungkin dia memiliki lebih dari 1 anak gitu ya Dok, apakah harus dipisahkan dari kakak adiknya karena supaya tidak tertular atau gimana Dok? Ya, sering kali memang kalau misalnya ada saudara kandung bersamaan tuh sering tertular tuh 1, 2 apa 3 anak ya dalam satu rumah karena nyamuknya beredar di situ. Jadi kalau misalnya satu udah positif terkonfirmasi infeksi dengue, nah kalau yang lainnya demam itu kita perlu waspada, jangan dia juga infeksi, ternyata positif juga. Yang ketiga juga positif ya, sambil kita nilai ya apakah dia positif tapi trombositnya kalau masih normal memang belum indikasi rawat, tapi kalau udah trombositnya mulai normal, hematokritnya naik, nah itu memang biasa sama klinisnya tadi ada tanda warning sign tadi
misalnya malas minum, muntah-muntah terus, lemes, tidur terus, atau ada perdarahan apapun ya sebaiknya dirawat ya. Atau populasi khusus seperti bayi di bawah 1 tahun itu harus dirawat karena dia termasuk resiko tinggi ya. Ini atau yang obes ya, yang gemuk tuh biasanya resiko terjadi shock hipovolemiknya juga tinggi ya. Artinya pembuluh darahnya kolaps untuk bahasa awamnya ya. Kalau shock hipovolemik ya. Ternyata semua usianya juga banyak, semuanya bisa terkena ya dok ya, bahkan bayi pun bisa ya dok? Ya, kita kasus-kasus di RSCM 10 tahun terakhir memang kasus tertinggi memang yang bisa sampai shock tuh 6 sampai 10 bulan ya. Jadi itu memang yang bisa sampai shock juga, sindrom shock dengue terjadi ya. Nah itu yang mesti waspada. Baik, jadi tidak semua orang atau kasus harus dirawat ya dok ya? Iya benar. Jenis-jenis yang berat atau populasi tadi yang dokter sempat bilang berbahaya, itulah yang harus tidak bisa kompromi, harus dirawat ya dok. Nah tadi dokter juga bilang bahwa ternyata sering nih kakak adik juga akan berbarengan nih karena lingkungannya sama. Berarti kita bisa berpikir bahwa mungkin tetangga-tetangga juga bisa kena ya dok. Betul, nah sebagai betul. masyarakat apa nih dok yang harus dilakukan? Apakah memberitahu pemerintah setempat atau RT atau bagaimana untuk mencegah lebih lanjut atau bagaimana dok? Ya jadi kalau memang ada anak yang positif terkonfirmasi dari rumah sakit, nah itu biasanya nanti minta ke dokternya surat keterangan bahwa dia lagi dirawat karena infeksi virus dengue. Nanti dari situ, nah orang tua harus membawa surat tersebut ke puskesmas terdekat. Nanti dilaporkan ke situ, nanti ada penyelidikan epidemi dari pihak puskesmas untuk perlu atau tidak dilakukan fogging. Fogging itu artinya dilakukan pengasapan, fogging untuk supaya nyamuk-nyamuk yang dewasa mati. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah karena dia hanya mematikan nyamuk dewasa dalam 2-3 hari ya. Yang jentik tetap masih bisa berkembang, tapi minggu depan masih ada. Karena yang jentik belum dikuras ya, belum dilakukan 3M. Jadi tetap jentiknya tetap harus dibersihkan gitu. Jadi dia hanya mematikan nyamuk dewasa. Jadi jangan sampai salah percaya, harus fogging terus karena itu juga zat kimia beracun dan bisa membahayakan bagi kita ya dok ya? Betul membuat resisten juga nanti kan dari terhadap nyamuk-nyamuk tersebut ya. Dan tentunya kita hindari pestisida ya itu kan polusi juga ya. Jadi sebaiknya tetap tindakan 3M itu bersamaan ya dilakukan oleh masyarakat. Baik, jadi pencegahannya mulai dari membasmi nyamuk dewasa, jentiknya, bahkan perilakunya juga ya dok ya, untuk mencegah sebagai usaha mencegah penularan infeksi virus dengue ini ya dok ya. Betul. Baik. Tidak terasa nih dok, kita sudah sampai di penghujung acara. Senang sekali kami sobat podcast IDAI kedatangan Dokter Karyanti ke sini untuk belajar banyak mengenai infeksi virus dengue. Mungkin sebagai penutup nih dok, ada take home message atau pesan akhir yang mungkin dokter ingin sampaikan ke sobat podcast IDAI. Silahkan dok. Ya, sebagai pertolongan pertama jika anak demam adalah berikan obat penurun panas. Jadi bisa diulang tiap 4 jam. Kedua, diberikan banyak minum ya supaya tidak dehidrasi. Ketiga, bantu kompres dengan air hangat ya dan dengan sapu tangan atau waslap dikompres di daerah lipat ketiak dan lipat pangkal paha. Nah, kalau dalam 2-3 hari tidak membaik, sebaiknya periksakanlah anak sobat podcast IDAI ke fasilitas kesehatan yang terdekat ya. Tentunya akan dilakukan pemeriksaan lengkap dan dinilai apakah perlu pemeriksaan darah. Tanda bahaya yang perlu diwaspadai oleh sobat podcast IDAI adalah jika timbul gejala bahaya seperti setelah hari ketiga demam timbul gejala bahaya seperti muntah-muntah terus menerus, makin lemes, tidur terus anaknya, kemudian buang air kecil menjadi jarang, lebih dari 4 jam kok nggak buang air kecil. Kemudian ada tanda-tanda perdarahan apa mimisan, gusi berdarah, bintik-bintik merah di kulit timbul, atau bahkan buang air besar berdarah. Nah, itu muntah darah itu hati-hati segera bawa ke rumah sakit ya. Dan ada nyeri perut ya, biasanya anak-anak yang besar yang bisa mengeluh nyeri, tapi bayi tidak bisa ya. Nah ini hati-hati, ini adalah tanda bahaya yang harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk diperiksa lebih lanjut ya, untuk cari penyebabnya ya. Mungkin belum tentu dengue, tapi kan penyebab lain kita perlu cari penyebabnya agar diobati sesuai penyebabnya. Oke, akhirnya kita sampai di penghujung IDAI Podcast. Sampai jumpa di IDAI Podcast berikutnya. Tentu saja kita akan membahas mengenai topik terhangat dengan informasi terakurat dari narasumber, dari pakar yang tentu saja tidak perlu diragukan lagi kredibilitasnya. Jangan lupa untuk subscribe akun IDAI_TV agar tidak ketinggalan jadwal-jadwal topik podcast
IDAI berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, komen video ini sebanyak-banyaknya. Dan Sobat Podcast IDAI juga bisa mendengarkan podcast ini di akun Spotify IDAI. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Makasih bermanfaat lagi, ya buat Sobat Podcast IDAI. Amin. Makasih lagi dokter.